Kali ini saya telah merangkum alur cerita film yang berjudul Tai Chi Master. Film lawas yang rilis tahun 1993 ini masih meninggalkan kesan yang luar biasa. Di samping ceritanya yang sangat bagus, film ini menampilkan seni bela diri kungfu yang sangat memukau. Film yang dibintangi Jet Li sebagai Jun Bao dan Chin Siu Ho sebagai Tian Bao berkisah dua orang sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, hingga pada akhirnya persahabatan itu berubah menjadi permusuhan karena sebuah keserakahan. Bagi Anda yang sudah pernah menonton film ini, saya ucapkan selamat bernostalgia. Tapi bagi Anda yang belum pernah menonton film ini, selamat menyimak alur ceritanya. Kisah diawali dengan pertemuan dua murid baru bernama Tian Bao dan Jun Bao. Mereka dididik dan dibesarkan di sebuah kuil Shaolin. Karena mereka murid baru, untuk sementara waktu mereka tidak diajari kungfu. Keinginan belajar kungfu dua anak baru ini sangatlah kuat. Mereka pun kadang-kadang mengintip para seniornya ketika berlatih kungfu. Tak jarang mereka sering ketahuan dan mendapat bulian serta hukuman oleh seniornya. Dua murid ini terus mendesak salah satu guru di Shaolin yang bernama Master Zuan untuk melatihnya kungfu. Mereka pun terus giat berlatih kungfu. Dalam keadaan apapun mereka gunakan untuk berlatih. Mencuci, menyapu, bahkan saat mereka makan pun mereka terus berlatih. Hingga pada suatu hari Tian Bao melihat guru seniornya yang bernama Master Ji sedang berlatih jurus tapak Buddha. Ia pun memperhatikannya tanpa sepengetahuan Master Ji. Suatu hari saat diadakan ujian ke tingkat yang lebih tinggi, bertemulah Tian Bao berhadapan dengan Xin Bao, murid yang lebih senior. Mereka pun bertarung. Xin Bao terlihat kewalahan dalam menghadapi Tian Bao dan hampir kalah. Ia pun mengeluarkan serbuk senjata rahasia untuk menyerang Tian Bao. Mengetahui lawannya curang, Tian Bao balik menyerang hingga Xin Bao terluka yang sangat parah. Melihat itu gurunya segera menghentikan Tian Bao. Tian Bao yang hanya membela diri itu dinilai berani menyerang gurunya. Tian Bao pun meminta maaf, tetapi gurunya tidak memaafkannya. Malah dengan amarah yang tinggi ia mengatakan, "Kamu bersifat bengis, tidak layak jadi murid Shaolin, kamu dikeluarkan." Jin Bao yang melihat itu mencoba menjelaskan, tetapi gurunya malah semakin marah. Gurunya tidak bisa menahan emosi, ia pun menyerang Tian Bao bermaksud menghilangkan kungfunya. Tetapi di saat Tian Bao terdesak, Tian Bao mengeluarkan jurus tapak Buddha dan berhasil memukul Master Ji. Master Ji sangat kaget melihat Tian Bao menguasai jurus tapak Buddha. Ia pun bertanya, "Dari mana kau dapat jurus itu?" Tian Bao mengatakan, "Apa matamu buta? Aku belajar tapak Buddha darimu." Master Ji semakin murka mengetahui muridnya mencuri jurusnya. Kemudian Master Ji memerintahkan semua muridnya untuk menangkap Tian Bao dan Jin Bao. Tian Bao dan Jin Bao bertarung membela diri. Untunglah di saat mereka kewalahan datanglah Master Yuan dan menyelamatkan mereka berdua. Namun Master Yuan tidak bisa merubah keputusan Master Ji, hingga Tian Bao dan Jin Bao tetap dikeluarkan dari Shaolin. Master Yuan memberikan sebuah catatan dan berpesan agar mereka menjaga pikiran dan hatinya agar selalu damai, juga mengatakan menuntut ilmu tidak harus di Shaolin, pergilah. Akhirnya Jin Bao dan Tian Bao sampai ke sebuah kota. Mereka pun berusaha mendapatkan uang untuk bisa makan.
Tak sengaja mereka bertemu seorang wanita yang sedang mencari suaminya. Dia adalah Xiaolin. Secara kebetulan mereka melihat beberapa orang preman sedang mengeroyok seorang wanita. Wanita itu bernama Nonali. Junbao berusaha menolongnya dan berkelahi dengan para preman pasar tersebut. Sementara Tianbao menolong Nonali. Tampaknya Tianbao mengagumi kecantikan Nonali. Junbao terus mengajar para preman sampai pada lari ketakutan. Tak selang beberapa lama para prajurit kerajaan datang dan ternyata ketua preman itu adalah orang kerajaan juga. Akhirnya dikejarlah Junbao dan Tianbao, tetapi mereka berhasil mengelabui para prajurit. Beberapa saat kemudian datanglah iring-iringan prajurit yang sedang mengawal Gubernur Liu. Para pengawal Gubernur Liu itu tak segan-segan memukul bahkan membunuh orang-orang yang dinilai menghambat jalannya sang gubernur. Tianbao yang melihat gubernur sangat berkuasa, ia menghayal, andai kata aku bisa sehebat dia. Suatu hari saat mereka berada di sebuah restoran, tampak Tianbao selalu memandangi wajah Nonali. Sepertinya Tianbao mulai jatuh cinta dengan Nonali. Tak jauh dari meja mereka, seorang wanita yang pernah ia jumpai di pasar sedang duduk melamun membawa biola. Tak beberapa lama masuklah adik Gubernur Liu bersama seorang lelaki dan juga para pengawal. Saat mereka sedang memesan makanan, Xiaolin mendekati lelaki tersebut dan ternyata lelaki itu adalah Murongbei, suaminya yang ia cari selama ini. Melihat suaminya bersama wanita lain, Xiaolin hatinya sangat terpukul. Murongbei berkata pada istrinya, "Kenapa kau ada di sini? Pulanglah." Dengan menahan rasa sakit hati yang sangat luar biasa, ia memberikan biola pada suaminya dan berkata, "Murongbei, kau bukan lagi manusia, tetapi kau sudah menjadi anjing." Tak mau dipermalukan, adik Gubernur Liu kemudian menyerang Xiaolin. Tetapi Xiaolin ternyata kungfunya jauh lebih baik daripada adik Gubernur Liu, hingga adik Gubernur Liu harus terpukul beberapa kali. Murongbei kemudian mendekati istrinya dan mengatakan, "Pergilah." Xiaolin yang masih tak percaya kalau suaminya tega mengkhianatinya, ia mencoba menahan sakit hatinya, tetapi suaminya terus membentaknya, "Pergilah!" Sambil mengangkat kursi mengayunkan tepat di kepala istrinya. Junbao yang menyaksikan itu ia tak tega, ia segera melompat dan menendang Murongbei hingga terjatuh. Para pengawal segera menyerang Junbao, terjadilah perkelahian. Tak selang beberapa lama para prajurit lainnya datang, untunglah mereka berhasil melarikan diri. Mereka kembali memasuki restoran tetapi berada di ruang belakang. Saat Tianbao beristirahat, ia bersumpah pada dirinya sendiri, suatu saat nanti dia ingin menjadi orang kaya dan berkuasa. Suatu hari Junbao dan Tianbao mengadakan pertunjukan di pasar untuk mendapatkan uang untuk sekedar makan. Ia pun bersedia dipukul, tentu saja imbalannya adalah uang. Seorang saudagar kaya mencobanya. Saudagar itu memberikan uang lalu memukulinya. Sampai uangnya habis, Tianbao masih bisa menahan. Di saat mereka mengumpulkan uang hasil pertunjukan, tiba-tiba seseorang dari kerajaan datang. Mereka menarik pajak yang begitu besar. Junbao berusaha meninggalkan orang kerajaan itu, tetapi Tianbao menahannya. Malahan dia memberikan seluruh uang hasil pertunjukannya kepada petugas kerajaan tersebut. Kemudian Tianbao mengatakan dirinya adalah orang baru dan ingin bekerja untuk Anda. Petugas kerajaan itu mengatakan, "Kalau begitu pukullah dirimu sendiri, lakukan sekarang." Tanpa pikir panjang, entah apa yang dipikirkan Tianbao memukuli dirinya sendiri. Sementara Junbao terheran-heran melihat apa yang diperbuat sahabatnya itu.
Akhirnya Tianbao direkrut menjadi prajurit kerajaan. Tianbao mengajak Junbo untuk ikut dengannya, tetapi Junbo menolaknya. Akhirnya Tianbao yang selalu bercita-cita menjadi orang besar meninggalkan sahabatnya itu sambil berkata, "Kalau aku jadi pejabat, aku akan mencarimu." Akhirnya mereka pun berpisah. Suatu hari saat Junbo dan kawan-kawan sedang makan, tiba-tiba beberapa prajurit kerajaan datang menarik pajak. Karena jumlah pajak yang sangat besar, Junbo angkat bicara, tetapi ia malah diajar para prajurit dan dipaksa memakan bakpao kotor, kemudian dipaksa bersujud. Xiaolin yang melihat itu tak tahan, ia pun menyerang prajurit dan akhirnya terjadilah pertarungan. Semua prajurit dikalahkan, namun salah seorang mencoba melarikan diri. Junbo terus mengejarnya hingga pada akhirnya prajurit yang lolos itu dibunuh oleh seseorang dan ternyata dia adalah Tianbao. Junbo sangat senang bisa kembali bertemu sahabatnya yang sudah menjadi prajurit itu. Suatu hari di kerajaan diadakan sebuah kontes untuk mencari prajurit terbaik yang akan dipromosikan menjadi jenderal. Mulailah para prajurit bertarung hingga pada akhirnya Tianbao mendaftarkan diri untuk bertarung. Tianbao memperlihatkan kemampuannya hingga para petarung semuanya kewalahan. Melihat cara bertarung Tianbao yang terlalu kejam, asisten gubernur menghentikan acara itu dan membubarkan para prajurit. Asisten gubernur mengatakan kepada Tianbao, "Kau tidak layak jadi prajurit, kau terlalu kejam." Mendengar itu Tianbao galau, ia pun memohon untuk diberikannya kesempatan lagi untuk menjadi prajurit. Asisten gubernur mengatakan, "Kutunggu apa yang bisa kau lakukan untukku." Suatu hari Tianbao sambil berlari mendatangi Junbo dan kawan-kawan. Ia mengatakan, "Segeralah pergi karena pasukan kerajaan sudah mengetahui apa yang kalian lakukan." Benar saja, Gubernur Li datang bersama prajurit. Ia menangkap pemilik restoran dan membunuhnya. Sementara Jinbo terus berlari sampai di sebuah hutan. Dengan bantuan Tianbao yang sudah paham kelengahan para prajurit, mereka pun akhirnya merencanakan untuk membunuh Gubernur Liu. Di bawah komando Tianbao mereka akhirnya sampai di markas Gubernur Liu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ternyata masuk perangkap. Demi sebuah jabatan, Tianbao tega mengkhianati teman seperjuangannya itu. Junbo dan kawan-kawan mau tidak mau harus berhadapan dengan ribuan prajurit yang sudah siap menangkap mereka. Satu persatu teman Junbo tewas terbunuh. Ia pun akhirnya berhasil melarikan diri sementara Xiaolin dan Nonali akhirnya tertangkap. Atas jasanya itu kemudian Tianbao diangkat menjadi letnan kerajaan. Tetapi Gubernur Liu mengatakan agar mencari Jinbao. Kalau mau direkrut, kalau tidak mau bunuh saja. Malam harinya di sebuah tenda tampak Nonali bersedih. Ia didatangi Tianbao. Tianbao yang sudah menaruh hati sejak dari awal bertemu mencoba menenangkan Nonali. Tetapi tak selang beberapa lama Gubernur Liu datang memasuki tenda. Ia pun memarahi Tianbao karena menyimpan seorang pemberontak.
Takut beresiko terhadap jabatan barunya, ia pun dengan kejam memukul Nona Li hingga tewas. Sungguh manusia berhati binatang. Sementara Shaolin diikat di sebuah tiang, Tianbao tahu bahwa Jinbo pasti datang untuk menyelamatkan Shaolin. Benar saja, Junbo datang. Tianbao kembali menawarkan agar Junbo mau bergabung dengannya, tetapi Junbo dengan tegas menolaknya, hingga akhirnya mereka pun bertarung. Pada akhirnya walaupun terluka parah, Junbo berhasil kabur bersama Shaolin. Junbo yang mengalami beban hidup yang terlalu berat, ia menjadi depresi. Ia tak dapat mengontrol dirinya sendiri, ia lupa semuanya. Sementara itu di kerajaan, Tianbao semakin kejam bahkan kepada anak buahnya sendiri. Siapapun yang tidak tunduk padanya harus dibunuh. Melihat kekejaman itu, asisten gubernur pun memperingatkannya dan ia berencana ingin mengadukannya kepada gubernur. Tetapi Tianbao terlebih dahulu membunuhnya. Sementara itu teman Junbao juga Shaolin terus berusaha menyembuhkan Junbao. Hingga lambat laun Junbao pun mulai tersadar. Ia membaca buku yang pernah diberikan gurunya. Dari buku itu ia menemukan banyak hal, diantaranya dasar-dasar jurus Tai Chi. Tianbao yang sudah berkuasa terus mencari Junbo. Ia pun membunuh orang-orang yang dinilai merahasiakan keberadaan Junbo. Junbo yang mendapat laporan bahwa dirinya sedang dicari, ia pun bertekad untuk menghadapi apapun yang terjadi. Bersama Shaolin, dia menghadang Gubernur Liu. Dan Gubernur Liu berhasil dikalahkan. Kemudian mereka mengikat Gubernur Liu sebagai sandera dan dibawa ke kerajaan. Melihat kedatangan Junbo dan Shaolin yang menyandra Gubernur Liu, ribuan pasukan segera mengepung mereka. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena nyawa Gubernur Liu berada di ujung pedang Shaolin. Tianbao datang, tetapi oleh Gubernur Liu dia dipaksa berlutut karena dia disandra oleh Shaolin. Tianbao sempat memohon agar melepaskan Gubernur Liu, tetapi Junbo yang mengetahui Tianbao dimakan ambisi mengatakan, kekayaan dan ketenaran sifatnya adalah sementara, aku berbuat demi surga. Tianbao yang sudah kerasukan jabatan ini mengatakan, akulah Tuhan untuk surgaku sendiri. Ia pun berdiri menyerang Junbo tanpa memperdulikan Gubernur Liu yang sedang disandra. Tianbao kaget mengetahui jurus Junbo yang ternyata jauh lebih tinggi dari jurusnya. Saat ia terdesak, Tianbao memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tetapi Gubernur Liu yang sedang disandra menahan para pasukan. Dia mengatakan pada Tianbao, jika aku kehilangan selai rambut pun, kau akan kehilangan kepalamu. Mendengar itu Tianbao yang sudah kesetanan, ia merebut pedang Shaolin dan membunuh Gubernur Liu dengan kejam. Setelah Gubernur Liu mati, ia kembali memerintahkan prajurit untuk menyerang Junbo. Tetapi para prajurit yang sudah mengetahui kebusukan Tianbao, mereka mundur. Melihat pasukannya mulai tak patuh padanya, ia kembali menyerang Junbo. Tetapi Junbo kembali mengalahkannya.
Para prajurit itu berteriak, "Bunuh saja, bunuh saja!" Tianbo yang sudah terluka parah memohon pada Junbo untuk memaafkan. Namun di saat Junbo lengah, ia pun kembali menyerang. Hingga pada akhirnya tendangan Junbo membuat dia terhempas ke udara dan jatuh tepat di ujung tombak para prajurit. Ia pun akhirnya tewas. Sementara itu para prajurit kemudian meletakkan senjatanya dan memberi kesempatan pada Junbo dan Xiaolin untuk meninggalkan tempat itu. Di sebuah jalan Xiaolin berkata, "Akankah kita akan bertemu lagi?" Junbo mengatakan, "Nasib yang akan memberitahu." Akhirnya Junbo memacu kudanya dan mereka berpisah. Di akhir cerita diperlihatkan Junbo berada di sebuah perguruan sedang melatih jurus Tai Chi kepada para muridnya. Sampai di sini ceritanya berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.